Ini saya bingung kameranya ini apa yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pojok Podcast. Sore ini di hari ke-14 Ramadan ya. Jadi kita syuting sore-sore. Di sini saya kedatangan narasumber yang ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu karena sempat lama janjian ya, dan akhirnya baru kali ini kita ketemunya. Di sebelah saya ada Mbak siapa nih? Nurul Asri Baharsyah. Iya. Ya, nanti gelarnya akan dituliskan di bawahnya Mbak Nurul secara lengkap ya. Senang sekali Mbak Nurul hari ini kita ketemu ya, walaupun di sini menyorot ya mataharinya. Iya, Bu. Kesibukannya sekarang lagi sibuk apa nih? Saat ini kesibukannya kerja sama jadi ibu rumah tangga sih, Bu. Oh gitu, oke. Kerjanya di, mungkin bisa diberitahukan ke teman-teman Pojok. Kerjanya di salah satu RSUD di Jakarta. Di bagian apa tuh, Teh? Di bagian rekam medis, Bu. Bagian rekam medis ya. Nah ini mungkin jadi saya cerita dulu Teh Nurul, untuk Pojok Podcast ini itu adalah permintaan beberapa teman-teman gitu. Jadi terkait dengan Bu datangkan dong narasumber gitu, atau apakah dari mahasiswa ataukah dari praktisi. Nah sekarang saya menyicil satu demi satu untuk mendatangkan narasumber nih, walaupun narasumbernya padat sekali jadwalnya ya. Jadi harus santai aja Teh Ulu. Aduh, aku deg-degan. Saya udah di ini pertanyaannya jangan susah-susah ya Bu gitu ya, padahal kita ngobrol. Teh Ulu tadi di Jakarta berarti ya. Sekarang kesini momennya lagi pulang kampung atau cuti? Iya, lagi cuti, Bu. Oh, lagi cuti. Kebetulan karena udah lama juga kan nggak di sini. Iya. 2 tahun terakhir kan karena pandemi, jadi kita nggak bisa pulang, nggak bisa puasa di rumah. Jadi alhamdulillah suami dapat cuti, saya juga dapat cuti. Oh, alhamdulillah ya. Soalnya ini long weekend juga ya. Walaupun nanti pada saat Idul Fitri sih udah boleh mudik ya sekarang ya tahun ini ya. Oke, alhamdulillah. Nah, Teh Ulu tadi kerja di bagian rekam medis di RSU ya? Iya. RSU ya, milik pemerintah atau swasta? Milik pemerintah, tepatnya milik Pemprov DKI Jakarta. Oh, milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, bagian rekam medis ngapain aja, Teh Ulu? Pertanyaannya banyak banget. Pertama kita ada yang namanya pendaftaran pasien rawat jalan, rawat inap, sama gawat darurat. Terus juga ada kita coding, ada assembling, ada filing, ada retensi, distribusi, belum lagi kita laporan gitu. Jadi banyak sih kerjaan rekam medis di sana. Berarti hampir miniaturnya ketika kuliah atau enggak nih? Oh gitu ya? Iya, hampir sama, cuman mungkin ada juga ya beberapa teori yang nggak sesuai sama prakteknya. Oh gitu? Iya. Berapa persen dulu kalau boleh? Berapa ya nggak sesuai ya? 30%, 40%. Oh gitu, tapi selebihnya sesuai ya? Lebih sesuai. Oke. Saya penasaran tadi, Teh Ulul bekerja di rumah sakit berarti ya? Jumlah pegawainya sebanyak apa sih orang rekam medis di situ? Kalau untuk rekam medisnya aja di sana hanya 6. 6 orang? Pelayanan pasien per hari kira-kira berapa? Kalau kunjungan pasien per hari sekitaran 300. Wah, banyak ya? Lumayan. Jadi itu kan rumah sakit saya itu, Bu, letaknya itu di tengah-tengahnya perumahan. Meskipun terpencil karena dulunya itu puskesmas. Iya. Jadi dia tuh orang-orang tuh pada nyerang ke situ gitu, karena kan di situ pada penduduk. Oke. Aksesnya ke masyarakat lebih mudah gitu ya. Oke. Berarti kalau tadi sekitar 300, dari 6 orang itu semua punya tupoksi masing-masing ya berarti ya? Atau dia multifungsi lah, multi telenan gitu? Jadi itu kan rumah sakit kita masih tipe D yang menuju ke C. Iya. Jadi untuk dari analisis beban kerjanya juga itu sudah mencukupi, cuman dari pekerjaannya itu memang lebih banyak. Nah, untuk pendaftaran sendiri di kita ada 2 orang rekam medis, terus 1 di bagian kesmik, dan 3 di bagian rekam medisnya. Jadi kita memang bagi tugasnya itu cukup padat, Bu. Dari setiap kegiatan rekam medisnya itu, pekerjaan rekam medisnya. Gitu. Ada shift juga nggak Teh Ulul di situ? Ada. Oh, jadi ada. Kalau untuk yang rekam medis kita hanya di shift pagi dan siang. Oh, pagi dan siang. Berarti pagi sekitar dari jam 7 mungkin ya, kira-kira sampai jam 2? Setengah 8 sampai jam 2. Lalu jam jam 2 sampai jam setengah 9. Jam 2 sampai setengah 9. Oke, itu dengan durasi tadi 300 pasien tadi ya. Nah,
Udah berapa lama Teh Ulul di rumah sakit? Ini pengalaman pertama atau sudah beberapa lokasi tempat bekerja? Ini tempat kerja yang ketiga, Ibu. Oh, tempat kerja yang ketiga. Oke, yang sekarang berarti sudah berapa tahun? 3 tahun 2 bulan. Oh, udah lama ya? 3 tahun 2 bulan. Berarti sebelumnya sama di rumah sakit juga atau gimana? Di rumah sakit juga dulu, di rumah sakit. Jadi saya tuh dulu pertama kali di rumah sakit tipe B yang swasta. Oke. Terus yang kedua tipe A rumah sakit khusus. Iya. Dan yang ketiga sekarang rumah sakit tipe D, tapi dia tuh punya pemerintah. Jadi jangan diikuti deh tuh kutu loncat. tapi justru kita mengambil mungkin nanti juga akan ada yang tanya-tanya juga Teh Ulul nih. Nanti mungkin ada yang naruh di kolom komentar gitu ya. Nanti mungkin saya akan taruh juga media sosialnya Teh Nurul. Barangkali nanti ada teman-teman yang mau DM tentang bagaimana sih bagaimana masa depannya PMIK gitu ya. Izin dulu sama Teh Ulul. Nah, saya jadi penasaran tadi Teh Ulul sempat jadi kutu loncat di beberapa lokasi gitu ya. Walaupun pasti akan ada yang berbeda-beda ceritanya. Dari 3 perbandingan itu menurut Teh Nurul lebih baik yang mana? Kalau kita nggak nyebutin merek ya. Kita nggak nyebutin merek loh di mana Teh Ulul kerja gitu, hanya dari jenisnya. Kalau yang paling tertata itu yang rumah sakitnya Kemenkes. Tempat kerja yang kedua. Iya, tadi yang rumah sakit khusus berarti rumah sakit khusus itu, Bu. Jadi di situ waktu saya masuk kerja itu emang nggak lama, sekitaran 6 bulan di sana. Cuma hanya 6 bulan. Di sana tuh untuk yang D3 rekam medisnya aja sampai 26 orang. Wah, semuanya D3 rekam medis. Semuanya itu semuanya. Dari pendaftaran, terus pendaftaran pasien rawat inap, pasien pulang itu beda petugas. Terus untuk coding tindakan beda, coding BPJ, coding kesmik beda, assembling beda, terus untuk yang laporan beda, distribusi beda, filing beda, semuanya beda. Berarti masing-masing dari 26 tadi itu punya tupoksi yang berbeda-beda ya? Dia tupoksi yang berbeda-beda. Tapi dia di rolling, Bu. Iya, di rollingnya jadi kan ada di sana tuh ada yang boleh nggak sih nyebutin status kepegawaian? Boleh kalau status kepegawaian boleh, karena kalau itu kayak udah lumrah, udah biasa gitu maksudnya. Jadi kalau untuk yang PNS dan non PNS itu dibagi 2 berarti ya. Bagi 2. Yang di rolling itu yang non PNS. Yang PNS itu ada beberapa juga yang di rolling. Kalau misalkan dia kebagian yang di TPP yang di pelayanan itu biasa di rolling. Tapi kalau misalkan dia kayak di tugasnya di assembling, di pelaporan, di perencanaan untuk yang rekam medis kayak gitu, itu nggak di shift. Justru di shift ya malah ya? Ya berarti ya tadi yang di wilayah-wilayah tapi terbagi menjadi 2 kategori tipe karyawan berarti ya. Nah, berarti kalau misalnya tadi posisinya di rolling, bisa jadi pagi ini saya dinas di bagian assembling, siangnya di bagian pelaporan gitu maksudnya itu. Jadi misalkan dia tuh sistemnya itu jadwal itu misalkan dia pakainya kode, misalkan dia kakak tuh coding klinis. Jadi dia tuh setelah pasien pulang sebelum di filing itu kita ada namanya di coding dulu Bu. Jadi dari poli dikembalikan ke rekam medis, kita coding dulu baru bisa di filing gitu. Oke. Tergambar lah ya. Ya itu namanya kakak, terus ada juga namanya D itu untuk distribusi. Terus F itu filing, terus untuk RJ itu rawat jalan, terus RI rawat inap, terus PK itu namanya pasien keluar. Jadi untuk pendaftaran pasien rawat inap itu beda mejanya sama yang di pendaftaran yang untuk yang pasien pulang. Jadi misalkan di sini untuk khusus pendaftaran pasien rawat inap yang masuk gitu loh. Nah itu untuk pasien pulangnya. Jadi beda orang. Jadi beda orang, jelas-jelas beda orang. Oke. Berarti kalau ngelihat gitu itu ruangannya besar ya kayak simulasinya? Ruangannya itu dia dibagi jadi 2 tempat. Jadi untuk yang penyimpanan, pengelolaan itu semuanya di gedung yang lama. Tapi untuk yang gedung baru itu untuk khusus pendaftaran gitu. Oke. Berarti kayaknya plusnya banyak yang tadi di tempat kerja yang kedua ya. Oke. Nah selanjutnya saya mau tanya nih, Teh Nurul ini kan kalau saya tidak salah dari CV itu saya baca, dari CV saya baca itu Teh Nurul ini sudah melanjutkan pendidikan ya dari D3 rekam medis sebelumnya ke S1 atau D4. Teh Nurul bisa cerita? S1 Bu. S1 saya ngambil
boleh sebut merek juga? Boleh, nggak apa-apa, sebut merek juga nggak apa-apa ya. Di Universitas Esa Unggul. Oke. S1 Manajemen Informasi Kesehatan. Oh, berarti S1 ya, Teh Nurul. Nah, ini mungkin informasi juga buat teman-teman yang bingung, Teh Nurul. Ini saya kalau dari D3 Rekam Medis mau ngapain lagi gitu loh, kuliahnya di apa. Nah, S1 Rekam Medis berapa lama kuliah di S1 Teh, dari apa namanya kalau gitu? Transfer? Apa ya? Alih jenjang, ekstensi, apa istilahnya kalau di Esa Unggul? Transfer sih, Bu. Jadi itu kayak paralel. Oh, kelas paralel, oke. Itu kita 4 semester. 4 semester. Tapi tergantung. Jadi kalau di universitas itu ya teman-teman ya, beda sama di Politeknik. Kalau di Politeknik kan, kalau di Politeknik itu dia kayak paket kan sistemnya. Jadi 6 SKS harus lulus gitu. Terus kalau misalkan di kampus itu kamu dikasih kesempatan 4 semester. Terserah tuh dia mau molor kayak mau gimana kayak, cuman kalau dari kampus itu dia estimasinya 4 semester dulu. Gitu. 4 semester. Kemarin dilalui berapa tahun Teh kira-kira untuk 4 semester? Alhamdulillah tepat waktu. Tepat waktu ya, berarti 2 tahun ya. 2 tahun selesai untuk di. Masih inget nggak Teh kira-kira SKS-nya berapa ketika melanjutkan? Aduh lupa, kira-kira 72 Pak. 72 ya. Mata kuliahnya rata-rata memang lanjut dari mata kuliah waktu D3 atau ilmu baru lagi? Ada ilmu baru, ada juga yang lanjut dari D3. Jadi yang ilmu dari D3 itu hanya berapa persen, Bu? Kayak audit dokumentasi klinis, terus standar akreditasi, terus apa ya, yang kayak sistem-sistem kayak bikin Argo UML gitu. Oh, itu untuk yang elektronik gitu ya, kayaknya arahnya. Terus juga tentang audit klinis kayak bikin analisis kuantitatif kualitatif. Itu masih di itu mungkin salah satu pembeda juga ya, kekhasan perbedaan antara waktu di diploma sama waktu di S1 ya gitu ya, sarjana. Tadi saya sudah tanya nih yang apakah pekerjaan sudah terbayangkan di waktu di perkuliahan. Nah, sebenarnya nih saya tanya lagi nih, Teh Nurul nih sebenarnya minatnya tuh ke apa sih? Kan kita punya 7 kompetensi ya, Teh. Teteh tuh sebenarnya minatnya ke kompetensi yang mana? Kompetensinya kira-kira nih minatnya kemana? Kalau minat saya lebih suka ke data sih, Bu. Berarti bukan ke coder ya? Kalau coder itu kebetulan dulu semenjak kerja itu megang coding itu nggak lama. Sebenarnya saya dulu waktu kuliah suka banget sama coding. Bahkan dulu juga sempat ikutan itu lomba di Malang. Alhamdulillah dapat peringkat keempat. Tapi itu satu prestasi loh. Alhamdulillah. Cuman ternyata pas di kerjaan itu memang yang saya lebih minat ke data, Bu. Data itu maksudnya ngapain aja, Teh? Banyak gitu, kayak misalkan kita datanya itu, kebetulan saya juga di rumah sakit yang sekarang pegang surveillance. Pegang surveillance epidemiologi, jadi kita catatin segala sesuatu tentang KLB, kejadian luar biasa, terus tentang stres, kematian, terus tentang campak, DHF, terus masih banyak sih, Bu. Sekarang apalagi sekarang lagi COVID. Nah, jadi memang data itu banyak diperlukan gitu. Berarti itu yang senang-senang sama data gitu ya. Itu berarti saya penasarannya, surveillance itu dari masing-masing penyakit tadi itu diolahnya setiap bulan, setiap minggu, setiap apa, Teh? Setiap hari. Setiap hari. Data itu ditarik. Datanya tarik setiap hari, terus nanti kita laporkan per bulan. Kalau Teh Nurul di rumah sakit yang sekarang ini tipikalnya sudah elektronik medical record atau masih manual nih? Sekarang kita lagi migrasi dari manual ke elektronik. Jadi kita bertahap, Bu. Pertama kita tuh di poli rawat jalan dulu. Karena kan kita mikirnya kalau poli itu dia bisa lebih mudah untuk dielektronisasi, karena untuk segi pencatatan juga tidak terlalu banyak gitu. Terus untuk pelayanan resep sama radiologi dan lab kita sudah elektronik. Jadi semuanya sudah diupload, bahkan foto ronsen pun kita bisa disimpan di SIM-RS gitu. Tapi dokter yang mengisi masih via tulisan? Dokter itu kita kan karena baru ya, Bu, karena baru migrasi. Jadi kita baru beberapa dokter aja yang baru dicoba itu dokter spesialis akupuntur sama poli spesialis bedah dan spesialis kandungan. Dan yang sudah sampai udah setahun lebih berjalan itu yang poli gigi, dokter gigi.
Dokter gigi, oke. Berarti mungkin kalau saya lihat di luar, mungkin karena kita posisinya ada di Cirebon ya, saya posisi di Cirebon, jadi melihatnya tuh kayak wah udah ternyata banyak yang berubah ya di luar sana ya perkembangannya gitu ya. Nah tadi yang dimaksud dengan migrasi itu pada saat Teh Nurul masuk ke rumah sakit yang sekarang atau memang sudah lama proses migrasi? Belum, waktu saya masuk itu awal 2019. Nah, itu belum. Oh belum. Berarti Teh Nurul mengalami ya masa migrasi ini ya? Maksudnya masa perubahan-perubahannya? Sekarang kita lagi proses retensi juga Bu, alih dokumen dari manual ke elektronik. Jadi kita scanning tuh Bu. Iya betul. Udah scanning karena kan rumah sakit yang sekarang itu berdiri 2015. Oh berarti sudah 7 tahun sekarang. Nah karena ruangan rekam medis EG juga terbatas, sedangkan setiap hari status juga rekam medis nggak boleh bilang status sekarang ya. Rekam medis itu harus muat di situ. Jadi kita yang inaktif kita pindahin tuh bukan gudang. Cuman kan gudangnya lama-lama juga jadi penuh ya. Iya penuh. Jadi memang harus cepat diretensi gitu. Kalau untuk pembakaran pemusnahan kita masih belum Bu, karena masih menunggu pihak ketiga. Tapi belum ada berarti ya sampai dengan saat ini ya. 6 orang tadi, kalau tadi bilang ada masa retensi, ada tugas retensi maksudnya. Itu 6 orang juga menghandle juga retensi? Enggak, kita retensi itu karena kita pagi itu memang pelayanan. Jadi yang melakukan retensi itu yang shift siang sama yang shift malam. Jadi kita ada runner Bu. Runner itu apa ya? Runner itu D3 non D3 rekam medis di SMA. Berarti di luar yang jumlah 6 orang tadi ya? Oke, iya. Saya bingung ya ini ngarep ke situ apa ke situ karena ada 2. Oke. Iya. Oke. Runner berarti dia yang tapi masuk ke dalam unit rekam medis yang runner itu. Iya, unit rekam medis. Tuh fokusnya salah satunya adalah fokus ke yang retensi tadi. Betul. Berarti ya. Oke. Kalau saya belum pernah tahu lokasi bekerja Teh Nurul nih. Tapi kalau menurut Teh Nurul nih kan kalau untuk terkait dengan sekarang nih banyak bencana ya. Salah satunya misalnya pandemi nih. Kira-kira ada impact-nya nggak dengan pekerjaan rekam medis sekarang? Misalnya jauh lebih ribet karena ada pembelian dokumen dan lain-lain atau gimana? Kita sempat tuh Bu ngalamin dokumen yang harus didesinfektan dulu. Iya. Cuman jadinya itu imbasnya rekam medisnya jadi rusak gitu. Karena, iya kan? Iya rusak. Karena mungkin dari ini Bu, dari map rekam medisnya itu dulu masih belum glossy. Oke. Kertas biasa Kertas biasa yang kalau misalkan kena air itu dia nyerap. Oke. Nah pas udah pandemi dari rekam medis udah kita kayaknya butuh map rekam medis yang cukup tebal dan memang dia tuh glossy dan bisa dihapus gitu. Bisa dihapus. Jadi pas disemprot disinfektan itu dia nggak rusak. Cuman emang itu nggak bertahan lama sih Bu disinfektannya. Udahlah karena kita mikirnya kita udah pakai APD, kita udah pakai handscoon, udah double masker, bahkan juga kita pernah triple masker. Terus kalau triple masker ya? Iya triple masker karena kan kayaknya kasus COVID yang banyak terjadi itu kan di DKI Jakarta. Iya. Jadi memang dari gubernurnya juga, dari dinasnya juga, dari direktur rumah sakitnya juga udah aware banget tuh Bu. Harus nih kalau kemana-mana distribusi rekam medis harus pakai gaun. Iya harus pakai gaun meskipun kita gaunnya itu bukan hazmat, jadi kayak gaun yang kain biasa. Proteksi APD standar lah ibaratnya ya. Malah kita ada gaun gitu. Terus kita pakai face shield juga. Jadi memang dari pekerjaan itu apalagi kita kalau misalkan ngambilin rekam medis dari rak itu cukup ribet karena kalau misalkan kita narik kita kena kepental face shield kan. Gitu. Tapi untuk segi pasien itu selama pandemi itu kita berkurang drastis. Oh ya. Iya, berkurang jauh banget Bu. Tadi kalau dari 300 per hari biasanya kemarin sempat berapa? Hampir setengahnya. Wah. Iya, tapi karena yang datangnya itu kebanyakan pasien-pasien COVID. Meskipun rumah sakit saya itu bukan rumah sakit rujukan COVID. Iya, bukan rujukan COVID. Tapi kan untuk transit menuju rujukannya itu kan harus ke rumah sakit. Rumah sakit tipe Pratama berarti ya maksudnya ya? Pertama ya? Karena kan kalau misalkan dari puskesmas, dia nggak bisa nanganin ke di sana. Kan kalau puskesmas kan dokternya juga terbatas. Jadi dirujuknya ke rumah sakit. Dan dari rumah sakit itu kadang dia fasilitasnya juga kurang. Jadi kita rujuk Bu, itu ke rumah sakit yang lebih besar. Yang lebih besar ya? Oke.
tadi sudah cerita. Sekarang nih Teh Ulul rencananya mau gimana? Rencananya mau gimana? Pertanyaan rencananya mau apa setelah sekarang misalnya 3 tahun ke depan mau apa gitu? Ada yang mau dicapai kah? Pasti ya. Iya, Salah satunya mungkin bisa di-share teman-teman. Mohon doanya pengen ini Bu, rencana pengen lanjut. Oke, amin. PS2. Kalau ada rezeki di luar, insya Allah pengen ngambil di luar. Di luar tuh di luar negeri ya maksudnya teman-teman ya, bukan di luar kota. Kalau di luar kota kita kayak orang dinas, ya kayak sekarang dari luar kota pulang gitu. Iya, pengen coba keluar. Tapi kalau misalkan dapat rezeki di sini, alhamdulillah. Jadi memang ada beberapa yang dikejar. Jadi kita pengennya tuh, kalau saya sih Bu udah izin dulu kan karena saya udah sudah menikah. Saya izin dulu sama suami untuk lanjut kuliah boleh nggak gitu. Dia boleh, bahkan dia kalau misalkan ada kesempatan untuk ke luar negeri dia juga udah ngizinin gitu. Sekarang lagi coba ini sih Bu, lagi coba-coba buat translate. Translate ijazah semuanya gitu kan harus di bahasa Inggris kan? Di bahasa Inggris kan. Tapi tergantung sama negara tujuan. Nah, berarti kalau gitu Teh Nurul sudah punya sasaran nih. Kira-kira kampusnya di negara mana? Kampusnya apa? Boleh di-spill mungkin? Buat saya juga di-spill, buat saya juga. Kamu juga angan-angan boleh ya? Iya boleh dong. Justru kita memberikan vibes positif. Pengen coba di John Hopkins. John Hopkins berarti di Amerika ya? Di Amerika. Kalau ada public health berarti ya kalau nggak salah. Public health. Itu kan kalau nggak salah public health terbaik kedua di dunia. Iya, tuh mantap. Pengen. Kalau justru segala hal yang baik itu katanya dimulai dari kata pengen Teh Nurul. Jadi harus dibantu teman-teman sama nanti yang nonton. Karena saya teman-teman juga banyak juga Teh Nurul dari teman-teman tadi, apakah dia mau kuliah D3 reka medis atau sudah tercemplung di dunia reka medis yang dia nggak tahu kerjaannya kayak gimana gitu ya. Atau teman-teman yang banyak juga DM atau tanya ke saya tuh, sebenarnya kalau saya lanjut dari D3 reka medis mau kemana itu tuh. Nah mungkin tadi sudah di-spill nama kampusnya, bisa di-cek ya Teh ya di Google ya. Tapi bukan cuman dari kampus saya yang S1 aja, banyak kayak yang di Bali ada, yang di Jember ada, yang di mana lagi, di Semarang juga kalau nggak salah ada. Di Semarang ada ya. Ada gitu. Jadi memang banyak sih pilihannya. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil SKM, kalau bisa mah ke reka medis aja biar karena sekarang sudah ada ya linear ya. Saya mau nanya lagi, dulu inget nggak sih KTI-nya tentang apa? Dulu KTI-nya kenapa saya tanya KTI? Karena kalau skripsi mungkin stepnya jauh lebih lebih naik gitu. Tapi kalau KTI itu ibaratnya baru pertama kali kan, basic banget buat penelitian. Judulnya apa, temanya tentang apa waktu itu? Pendaftaran pasien rawat jalan berbasis online di RSX. Nah itu dia. Ya jadi bukan coding dan apa-apa ya Teh, tapi tentang sistem informasi justru ya. Informasi. Bahkan kita tuh dulu bikin sistem sendiri dibantu sama pembimbing. Berarti itu sampai aplikasinya via sampai running aplikasi aplikasinya waktu itu masih dari web. Dari web. Karena kebetulan dulu tuh nggak sempat didaftarkan domain. Kalau misalkan daftarkan domain kan sampai sekarang masih bisa diakses. Masih bisa diakses. Nah itu karena masih prototype, jadi masih di lokal laptop. Apa sih kalau itu namanya localhost ya? Localhost ya. Nah sekarang kita akan masuk ke games ya Teh Ulul ya. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan nih khusus untuk Teh Ulul. Karena ini adalah games jawab cepat, jadi nggak boleh mikir-mikir apa-apaan ya Teh Ulul ya. Cukup jawab yang pilihan 1 atau 2 gitu ya. Kalau dua-duanya nggak bisa, harus memilih gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kalau mau dua-duanya nanti ada pertanyaan lain di bawah lagi ya. Sekarang jadi pertanyaan yang pertama dulu ya teman-teman ya. Kerja, kuliah? Kerja. Pertanyaan yang kedua, coding atau pelaporan? Pelaporan. Ini tadi udah kejawab ya sebenarnya ya. Yang ketiga nih, puskesmas atau rumah sakit? Rumah sakit. Yang keempat, seminar atau pelatihan? Pelatihan. Akademisi atau praktisi? Aduh sulit. Saat ini lagi dijalanin praktisi, tapi nggak menutup kemungkinan pengen jadi akademisi sih. Amin. Yang terakhir ya, kesehatan atau non kesehatan? Kesehatan. Ini sebenarnya belum ada draft pertanyaan, Teh Ulul saya cuma gitu. Nah tadi sebenarnya saya menangkap ada yang Teh Ulul pengen jawab dua-duanya, salah satunya kerja atau kuliah.
Ya, kayaknya pengennya dua-duanya ya. Kerja sambil kuliah. Karena saya tuh kerja itu kan karena pengen ini ya, karena pengen mengimplementasikan ilmu yang didapat. Tapi saya juga pengen ilmu saya tuh nambah gitu. Dan belajar itu kan dari lahir sampai akhir hayat. Iya, betul. Itu juga udah ada hadisnya. Jadi pengennya kalau misalkan saya masih punya kesempatan untuk bisa kuliah lagi, saya pengen raih itu gitu. Oke. Tapi kayaknya waktu saya belum tanya nih tadi nih, dari durasi pertama tempat bekerja sampai dengan saat ini, berarti kan ada durasi yang di pertengahan tadi ya, vaskes yang kedua itu kan betul, sambil kuliah juga ya? Kuliah. Nah, itu di vaskes yang ketiga itu saya masih kuliah, Bu. Oh, vaskes yang ini nih yang baru 3 tahun ini ya berarti? Jadi saya itu kerja tuh malah di 4 tempat. Satunya saya pernah jadi salah satu volunteer event besar internasional. Itu boleh disebutin ini apa? Volunteer Asian Games 2018. Itu pada saat sudah bekerja juga? Nah, itu channelnya dari situ, Bu. Channel bisa masuk ke rumah sakit khusus itu dari situ. Karena ngobrol-ngobrol segala macam, ada info saya masukin gitu. Oke, berarti tadi Teh Nurul itu sempat jelasin sempat triple ya, pekerjaan juga, volunteer juga, sama kuliah juga. Enggak sih, Bu. Jadi kan volunteer itu kalau nggak salah bulan Juli Agustus kalau nggak salah. Eventnya kan 18 Agustus. Nah, saya itu mengelamar di rumah sakit yang kedua itu sekitaran bulan Agustus setelah selesai event. Gitu. Setelah selesai event. Belum berarti ya. Belum. Nah, itu waktu kuliah itu waktu event itu posisinya lagi kuliah. Karena kuliahnya itu kelas karyawan di sana. Jadi kan saya pikir pagi nggak ada kegiatan. Saya pengen cari kegiatan yang kira-kira bermanfaat gitu. Nah, pas di masuk pertama kali di rumah sakit yang kedua itu bulan Oktober. Kebetulan di S1 itu ada kegiatan magang sama skripsi. Magang itu adalah mini skripsi. Kalau di D3 itu kan PKL dan KTI ya. Nah, kalau PKL itu kita ada nih kompetensinya, dikasih buku. Nih pencapaiannya apa aja. Panduannya gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk magang itu kita mini skripsi, kita cari judul sendiri, kita analisis sendiri, dan itu tuh masih belum tahap memberikan analisis yang jelas gitu. Hanya sebatas observasi. Gitu. Nah, kebetulan di rumah sakit yang kedua ini saya magang sekaligus kerja. Di saat teman-teman yang lain itu magang itu dia harus bayar dan kadang ada juga yang sulit cari datanya. Alhamdulillah waktu saya masuk ke rumah sakit yang kedua itu akses data mudah, saya bisa kerjakan di tempat kerja dan di rumah juga bisa sambil nyambi. Terus juga cepat selesainya dan dibayar. Wah, itu plus gitu ya. Nah, berarti waktu tipsnya Teh mungkin sebelum nanti kita sudahi karena sepertinya situasi dan kondisi sudah mulai ramai di sini ya. Jadi tipsnya mungkin tips yang Teteh bisa sampaikan ke teman-teman yang mungkin bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang kuliah juga sambil kerja juga. Buat teman-teman yang dari D3 maupun mau D3 ke S1, semangat. Jadi kalau misalkan kalian punya semangatnya gitu. Ini karena udah mau buka semangat. Jadi kalau misalkan kalian punya impian buat lanjut kuliah, lanjutlah. Karena kita tuh kuliah tuh bukan cuma cari titel, tapi cari ilmu. Yang ilmunya tuh bakalan kita bisa pakai dimanapun itu. Nah, kalau misalkan kalian nih posisinya sekarang lagi kuliah sambil kerja, kalian harus bisa benar-benar maksimalkan yang ada, maksimalkan ilmunya, maksimalkan tenaganya, dan maksimalkan finansialnya gitu. Karena finansial itu penting banget Bu kalau misalkan kita kuliahnya itu nggak beasiswa ya. Karena jujur nih untuk yang kuliah dari D3 S1 tuh jarang banget ada beasiswa gitu. Jadi harus benar-benar modal niat sendiri dulu ya. Iya, niatnya harus benar-benar kuat sih itu ya. Terus kalau misalkan dari D3 nih kita masih stuck di D3 aja. Kalau misalkan kalian belum punya kesempatan untuk kuliah lagi, entah itu dia karena jauh tempat kuliahnya, entah itu memang belum ada
kesempatan. Kalian bisa ngikutin tuh seminar-seminar atau pelatihan yang memang dia tuh bisa upgrade ilmu gitu, meskipun dia masih dalam lingkup rekam medis. Kalau misalkan di kuliah itu kan memang ilmunya banyak. Waktu kuliah 1 aja Bu, kita belajar tentang cloud computing, HL7, terus tentang proteksi, tentang tata kelola, tentang analisis sistem informasi. Jadi memang banyak gitu, banyak yang di D3 jadi banyak ilmu barunya. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan bisa kuliah, ayo kuliah lagi. Itu dia ya, sudah ditandai oleh Teh Ulul. Jadi kalau mau kuliah lagi gitu. Saya sempat ada bukan tergetar sih, saya kaget apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi ada yang menanyakan ke saya itu terkejut, betul, ada yang terkejut. Dia bilang bahwa saat ini dia usia sudah 25 tahun kalau nggak salah, ada yang pernah DM. Dia mau ngambil rekam medis, dia bilang. Itu saya masih punya kans untuk bekerja tidak ya? Itu buat saya itu satu. Dia belum lanjut ke D3 sama sekali gitu, tapi dia sudah punya tekad kayak gitu, Teh Ulul. Berarti ketika ada tekad itu, saya melihat bahwa ternyata ada yang walaupun dia diibaratkan terlambat, tapi tidak, kalau dibandingkan dengan tidak sama sekali, kayaknya lebih bermanfaat yang terlambat mungkin ya, Teh Ulul ya. Mau cerita dikit. Jadi di rumah sakit yang sekarang itu dia ada PKL. PKL-nya itu dari Universitas X ya. Ada juga loh yang dia umurnya bahkan 33 tahun. Lebih dari yang lagi kuliah D3, dia ngambil kelas paralel. Dan dia tuh nggak malu untuk tanya sama kita gitu. Terus juga dia tuh nggak malu tanya sama teman-temannya dia yang baru lulus. Jadi nggak ada kata terlambat sih buat kuliah ya. Nah mungkin ini untuk Mas, nanti saya tandai mungkin sama Mas yang waktu kemarin nge-DM ini ya, bahwa ternyata tadi dia dari umur 30 tahun ya, Teh Ulul ya. 33 Bu. 33 ya. Tidak ada kata terlambat, ya kan, benar Teh Ulul? Ya, Teh Ulul terima kasih sudah hadir di pojok podcast ini. Sampai rela cuti, enggak, padahal GR banget ya. Padahal emang lagi cuti. Buat Bonita lah, bener dong. Ampun, aku jadi terharu ya. Oke, mungkin nanti kalau mau meribetkan Teh Ulul dengan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nulis di kolom komentar, nggak apa-apa ya, biar sama-sama memberikan gambaran tentang sebenarnya dunia rekam medis itu apa sih gitu. Oke. Mungkin terima kasih Teh Ulul sudah hadir hari ini di suasana berbuka puasa ini, walaupun begitu ramainya, ya nggak apa-apa lah ya sekilas ya, karena biasanya saya kalau bikin podcast itu nggak pernah rame, baru sekarang rame. Jadi aku penarik rezeki. betul. Oke, mungkin demikian teman-teman podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nanti kasih masukan lagi, mau siapa lagi narasumber yang akan kedatangkan, akan saya datangkan dari manapun ya, yang kalian ingin datangkan. Oke? Terima kasih, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.